Tabir Surya. Joel mendekati Diandra lalu memeriksa hasil pekerjaan wanita itu. "Hei bocah, kita periksa hasil kerjamu, oke?" ucap Joel memanggil Diandra yang sudah mulai menanam kembali. "Cak, aku bukan bocah Kak Joel," gerutu Diandra sambil mengerucutkan bibirnya dengan wajah ditekuk seperti benang kusut. "Kau itu bocah, bagi kami kau itu tetap bocah," ejek Joel sambil menepuk pucuk kepala Diandra. Sepertinya akan menjadi kebiasaan mereka semua melakukan itu pada Diandra. "Ya sudah, periksa saja," ucap Diandra pasrah diperlakukan seperti bocah padahal dia bukan gadis lagi. Joel mengangguk, dia berjalan memeriksa lahan yang sudah ditanami oleh Diandra. Mata pria tampan itu terbelalak saat melihat bagaimana cara kerja Diandra yang begitu teliti dan sempurna. Belum lagi dia sudah menanam sampai 3 baris sendirian. "Astaga, apa aku tidak salah lihat? Ini benar hasil kerja si bocah itu?" ucap Joel dengan mata terbelalak hampir keluar dan jatuh ke tanah. Joel meneliti semuanya sekali lagi. Dia melihat dan memperhatikan hasil kerja wanita itu. Dengan wajah merah karena terik matahari, pria itu berjalan sambil berkaca pinggang menghampiri Diandra. "Dian," teriak Joel. Peletak. Satu pukulan telak mendarat di kepala pria itu. Pukulan dari siapa? Tentu saja dari Pasco, si pria sangar itu. "Suaramu hampir membuat gendang telingaku pecah, mulut toa. Jangan teriak-teriak, kampret," ketus Pasco sambil menatap Joel dengan tatapan tajam, membuat Joel yang meringis kesakitan menelan kasar salipannya. "Cak, sial, kenapa juga dia harus semenyeramkan itu?" gerutu Joel sambil menatap Pasco yang berjalan mendahulunya. "Ah, sakit ini dodol," teriak Joel lagi sambil menggosok-gosok kepalanya. Pasco berbalik dan menatap Joel. Seketika pria itu menutup mulutnya terdiam saat melihat tatapan mata tajam dari pria itu. Joel mencari di mana Diandra dan menatapnya, menangkap sosok wanita itu tengah menanam bibit anggur di baris lain. Dia menghampiri Pasco yang tampaknya menatap Diandra juga. "Bro, kau lihat tidak cara kerjanya? Sangat cepat dan rapi seperti profesional saja," bisik Joel tepat di telinga Pasco. "Kau bau jigong, kampret," ketus Pasco sambil berjalan menjauh dari Joel. "Ya hehe, maaf," kekeh pria itu. Dia memang hebat, sepertinya selama ini semua bakatnya terpendam di rumah keluarga busuk itu. Kasihan dia, biarkan dia melakukan apa yang dia mau, Joel. Aku yang akan mengganti kerugiannya kalau dia merusak atau mengacaukan sesuatu, ucap Pasco sambil berjalan menuju tempat Diandra saat ini. "Hei, siapa juga yang akan rugi mempekerjakan wanita cantik seperti dia? Yang ada aku malah untung karena pekerjaannya sangat rapi," oceh Joel sambil mengikuti Pasco dari belakang. Diandra tampak sangat fokus dengan pekerjaannya. "Apa kau begitu menyukai pertanian sampai kau tidak sadar kalau kami sedari tadi menatapmu?" Suara bariton Pasco terdengar di telinga Diandra membuat wanita itu menoleh. Betapa terkejutnya Joel dan Pasco saat melihat wajah Diandra yang sudah cemong terkena tanah. Keringatnya bercucuran, bahkan kulitnya sampai memerah. "Astaga Dian, kenapa kau kotor sekali? Haha." Joel tertawa terbahak-bahak melihat wajah cemong Diandra. Sedangkan Pasco mengulum senyum melihat wajah Dian yang tampak menggemaskan, meskipun cemong-cemong dan memerah karena terik matahari. "Hei, apa aku jelek?" tanya Diandra sambil terkekang menatap mereka. Dia menyeka keringatnya dengan lengannya yang tidak kotor. Dengan iseng, Joel memoret Diandra saat posisi seperti, "Haha, ini akan jadi kenang-kenangan," ucap Joel sambil menunjukkan potret Diandra yang tampak sangat kelelahan. "Hai Kak, jelek banget itu," ucap Diandra sambil merucutkan bibirnya. Pasco dan Joel hanya tertawa geli melihat reaksi gadis itu. "Dek, kamu pakai tabir surya nggak?" tanya Pasco yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Diandra. Pasco menepuk jidatnya sendiri. Dia menarik tangan Diandra agar wanita itu berdiri. "Cak, kenapa nggak pakai? Wajahmu bisa gosong kayak pantat periuk yang dipakai buat masak makanan ternak nanti. Dasar bocah." "Ini," gerutu Pasco. Joel terkejut melihat Pasco yang baru kali ini seperhatian itu pada seorang wanita. Jika diingat-ingat, di antara mereka justru Pasco yang lebih dekat dengan Diandra. "Hehe, lupa Kak," kekeh Diandra dengan senyuman manis di wajahnya yang lagi-lagi membuat hati Pasco bergetar.
Joel menatap Pasco dengan intens. Apa ini akan jadi cerita cinta segitiga? Wah, bahaya nih. Cak, sepertinya Pasco harus segera mencari pasangan sebelum terjadi perang darah, batin Joel. Pasco galeng-galeng kepala, dia menarik tangan Diandra dengan lembut dan membawanya menuju halaman rumah di lahan pertanian itu. Dia menyuruh Diandra membasuh wajahnya dan membersihkan dirinya. Duduk di sini, kau ini benar-benar bocah tengil ya, ucap Pasco setelah Diandra selesai membersihkan wajahnya sambil memberikan handuk bersih pada Diandra. Pasco masuk ke dalam rumah mencari sesuatu di dalam sana. Dian menatap rumah itu sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang tidak sampai ke tanah karena tubuhnya yang kecil duduk di atas meja yang tinggi. Pria itu datang membawa sebuah krim tabir surya di tangannya. Lihat sini, ucap Pasco yang sudah menaruh krim itu di tangannya. Diandra menurut, entah kenapa Dian mau menurut jika Pasco sudah berbicara, mungkin karena takut dimakan singa liar itu kali ya. Pasco mengoleskan krim itu dengan lembut di wajah Diandra. Dia dengan teliti mengoleskannya hingga rata di wajah gadis itu. Selesai. Nah, oleskan di leher dan tanganmu, kau bisa gosong nanti, ucap Pasco meletakkan krim itu di tangan Diandra. Ini punya siapa, Kak? Tanya Dian sambil menatap krim itu. Punya Oatmeal, kalian berdua sama-sama bocah. Kulit kalian sama-sama sensitif, untung kulihat wajahmu bisa memerah sepanjang hari, ucap Pasco sambil menyentil kening Diandra. Terima kasih Kak, ucap Dian. Sementara itu, pria kurus kering yang melirik Diandra sejak tadi mulai bekerja mengawasi mereka dari sisi lain rumah itu. Dia mengambil potret mereka berdua yang tampak seperti sepasang kekasih. Ini akan jadi titik kelemahan pria itu. Habis kau kali ini di tangan bosku. Aku tahu kau bagian dari kelompok itu, ucap pria itu. Joel menatap datar karya pria kurus kerontang itu. Dia memasang CCTV tersembunyi di seluruh sudut lahan pertaniannya, dan tak ada satupun yang tahu kecuali dirinya dan sahabat-sahabatnya. Berani sekali kau mengusik ketenangan kelompok kami, gumam Joel sambil menatap pria itu dengan mata berapi-api. Sementara itu di dalam ruang rapat, David yang tengah mengikuti rapat intern perusahaan menerima pesan masuk dari sahabatnya Joel. Matanya terbelalak melihat foto yang dikirim oleh Joel padanya. Hampir saja topengnya lepas. Astaga, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Apa ini acara TV untuk menangkap ular? Berani sekali dia mau megang ular itu, gumam David. Kemudian dia men-scroll ke foto selanjutnya. David tertawa terbahak-bahak membuat seluruh peserta rapat merinding ketakutan, apalagi yang sedang melakukan presentasi. Kakinya bergetar ketakutan, bahkan hampir saja kencing celana karena tawa David terdengar menyeramkan bagi mereka. Kak, bisa fokus? Semua memperhatikan kakak, bisik Joy yang juga heran dengan kelakuan bos mereka yang tiba-tiba itu. Joy, lihat ini, ucap David sambil menunjukkan foto di ponselnya pada Joy. Sama halnya dengan David, Joy juga terbelalak sekaligus tergelak melihat isi foto itu. Astaga, ini benar-benar lucu, ucap gadis itu sambil tertawa, apalagi melihat wajah Diandra yang sepertinya pasrah dengan terik matahari dan wajah yang berlumuran tanah. Bukannya semakin tenang, para karyawan justru bergetar ketakutan melihat hal langka terjadi secara langsung di depan mata mereka. Bos dingin dan setan kecil itu tertawa bersama-sama. Rapat kita hentikan sampai di sini saja. Kirim materi presentasi kalian pada Joy dan akan kutinjau ulang nanti. Rapat kita akhiri, ucap David. Para karyawan keluar dengan wajah pucat, kaki bergetar, jantung yang hampir berhenti berdenyut, dan tubuh lemas.